Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain amma ba'd. Selamat datang di channel Abi Sufaira dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 8 SMP MTS dimanapun Anda berada, khususnya anak didik saya di SMP Negeri 1 Semarang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menginjak pada bab yang ketiga, yaitu bab tentang akhlak yang mulia, tentang kejujuran dan keadilan, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan fokus ke yang kejujuran dulu. Untuk yang materi keadilan pada video yang selanjutnya. Apa sih jujur itu? Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalil nakli yang melandasi tentang kejujuran di dalam Islam itu surat apa saja? Nah, kita akan bahas tuntas dalam video ini. Oleh karena itu, jangan di skip-skip ya, supaya pemahaman kita lebih sempurna. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian jujur. Kemudian, siswa dapat memahami klasifikasi perilaku jujur. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami hikmah perilaku jujur. Yang keempat, siswa dapat mengimplementasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi-indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Ya, artinya jujur ini adalah sikap berpegang teguh pada yang benar. Karena yang benar ini sudah jelas tertuang pada Al-Quran dan hadis, ya. Sedangkan yang batil juga sudah jelas. Nah, gitu ya. Jadi jujur adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Kemudian dalilnya apa? Dalil nakli, ya, dalil yang dari Al-Quran dan hadis. Tentang kejujuran ini saya akan mengambil tentang kejujuran ini ada sebuah dalil nakli, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70, ya, karena jujur merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur itu selaras antara apa yang ada di dalam hati seseorang, kemudian dengan apa yang diucapkan, ya, apa yang ada di dalam hati, apa yang diucapkan itu sama. Nah, itu jujur. Dalam sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa qulu qawlan syadida, dan berkatalah kalian semua qawlan syadida, dengan perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, pada firman Allah surat Al-Ahzab ayat 70 ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya. Yang pertama adalah untuk takwa, ya. Takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itu takwa. Kemudian perintah yang kedua adalah qulu qawlan syadida, menjaga perkataan, ya. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Jika sudah beriman, setelah bertakwa, lisannya itu dijaga. Harus benar, harus jujur, ya, supaya keimanannya sempurna. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh seorang mukmin ini nanti pada hari akhir nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kemudian dalil tentang kejujuran ini ada juga sebuah hadis yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna sidqa, sesungguhnya jujur, yahdi ilal birri, itu membawa kepada kebaikan. Kejujuran membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu, ya, membawa ke surga. Jadi ketika ingin mengharap ke surga, maka salah satu kuncinya adalah asyik. Kuncinya adalah jujur. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu
siswa dapat memahami klasifikasi perilaku jujur. Jujur ini dibagi menjadi berapa? Ya, dalam buku Pendidikan Agama Islam kelas 8 ini dibagi menjadi dua, yaitu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Ya, bagaimana kalau jujur yang dalam perkataan? Kalau jujur yang dalam perkataan adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar. Ya, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Perkataannya itu benar. Ya, jadi seorang mukmin yang sempurna adalah perkataannya itu benar. Benar sesuai Al-Quran dan hadis, benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berlaku. Nah, itu. Kemudian jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Kalau untuk jujur dalam perbuatan ini sikap seseorang yang selalu sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukannya. Ya, misalnya seorang pejabat melarang korupsi, ya konsekuen dong. Ya, dia harus tidak korupsi. Masa orang mencegah, ya, tapi dia sendiri melaksanakannya? Berarti itu tidak jujur. Perkataannya benar, perbuatannya ya sesuai apa yang dikatakan tadi. Ya, jadi ketika kita berbicara membahas kejujuran, apa yang ada di dalam hati ini sesuai dengan lisan. Lisan ini sesuai dengan apa yang diperbuat. Jika antara hati, lisan, dan perbuatan ini sudah satu kesatuan utuh, insya Allah akan menjadi pribadi yang sempurna, ya, menjadi pribadi muslim yang jujur, ya, diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam. Nah, dalam klasifikasi perilaku jujur ini, ya, antara hati, lisan, perbuatan, apabila apa yang diperbuat itu tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan, ini sebuah ancaman besar bagi kita semua, ya. Ini dalam sebuah firman Allah yang tertuang dalam Quran surat As-Saff ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapakah kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan? Berkata sesuatu tapi ia tidak sendiri tidak mengerjakannya. Lima taquluna ma la taf'alun, menyuruh tetapi tidak memperbuat sendiri. Ya. Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian Allah, amat besar kebencian di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Perbuatan, mengucapkan, menyuruh apa yang tidak diperbuat oleh seseorang itu bagi Allah ini adalah sebuah kemurkaan. Ya, hati-hati, makanya hati-hati dalam menjaga lisan, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berucap. Jangan sampai mengatakan sesuatu apa yang tidak kita kerjakan, karena ini adalah membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Allah tidak ridho kepada kita. Silakan alat tulisnya, buku tugas, tolong dicatat. Lembar kerja yang pertama ini adalah sebuah pernyataan. Silahkan nanti kalian centang setuju, biasa, tidak setuju. Ya, silahkan nanti gambar yang ada di video ini silahkan ditulis, nanti difotokan kepada bapak ibu guru kalian, ya. Silahkan dikirim juga sesuai dengan pembelajaran daring yang biasa kalian lakukan. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita langsung membahas mengenai hikmah, ya. Bagaimana sih hikmah berlaku jujur itu? Apa saja sih hikmah? Apa saja sih manfaat, ya, berlaku jujur itu? Setidaknya ada 7 hikmah yang bisa kita peroleh jika kita senantiasa berlaku jujur, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentu apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah, yaitu jelas, ya. Sesuatu yang kita lakukan jika kita niatkan sebagai ibadah maka itu akan bernilai ibadah, ya. Semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah yang kedua itu mendatangkan pahala, jelas dengan niat yang baik, ya, insya Allah pahala kita akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Orang yang jujur itu, ya, insya Allah dalam kehidupan kesehariannya akan diberikan ketenangan, ya, ketenangan batinnya. Tidak ambisius, ya, tidak emosional, ya, bahkan tidak gelisah, tidak resah terhadap sesuatu. Nah, inilah salah satu dari hikmah kejujuran, ya, membawa ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah yang keempat itu memiliki keberanian yang tinggi, karena orang jujur itu dijaga oleh Allah, ya. Dari sisi mental ini akan lebih berani, ya. Karena apa? Karena ya kejujuran itu. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan kepercayaan yang besar, ya. Dari siapa?
dari masyarakat kita, dari sosial kita, ya orang yang jujur itu umumnya dipercaya, ya orang jujur itu banyak sekali mendapatkan kepercayaan, ya jabatan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, hikmah dari berlaku jujur adalah menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan, ya karena kejujuran ini adalah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini berlaku pada norma dan sendi-sendi kehidupan keseharian kita. Ya, jadi tidak ada batasan waktu, kapan, di mana, sedang apa harus jujur. Ini sudah tidak ada ruang. Sehingga semua keadaan dalam keadaan bagaimanapun, kita dituntut untuk melaksanakan perilaku jujur ini. Kemudian yang ketujuh adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Ya, karena kejujuran ini adalah sangat mendorong sekali kita untuk membangun bangsa, membangun negara supaya lebih aman, supaya lebih maju, ya, supaya bangsa ini, negara ini bisa lebih damai. Ya. Baik, itu 7 hikmah dan silakan bisa kalian tambah sendiri sesuai dengan pengalaman di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mengenai bagaimana cara kita mengimplementasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai aktivitas peserta didik, ya di rumah, ya di sekolah, ya di lingkungan sosial kemasyarakatan, kita akan bagi menjadi 3, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tentu treatmentnya itu beda-beda, ya cara mengimplementasikan kejujuran itu beda-beda. Ya kita sebagai apa di komunitas itu, nah itulah yang harus kita terapkan. Kemudian yang pertama, misal yang pertama ya, kalau di sekolah, kejujuran yang bisa kita terapkan ya ketika ulangan, ketika ujian, ya jangan mencontek, ya siswa pandai, siswa cerdas, jangan mencontek. Sekarang itu sudah tidak zamannya lagi contek mencontek. Yang mencontek salah, yang dicontek pun juga salah karena terindikasi memberikan contekan kepada temannya. Ya, jadi jangan sekali-kali menodai aktivitas ulangan ujian, ya dengan perbuatan yang tidak baik itu. Kemudian jika diberikan sesuatu oleh orang tua, misalnya uang, ya untuk membayar SPP dan lain sebagainya, untuk membayar seragam dan lain sebagainya, pada pihak sekolah ya harus dibayarkan, ya jangan diambil sedikit, ya kemudian baru dibayarkan, ya harus utuh, ya semua yang diberikan kepada kita dibayarkan, diserahkan, ya dan dilaksanakan bagaimana seharusnya. Kemudian bersikap disiplin, ya terhadap semua tata tertib yang ada, tata tertib di sekolah tentunya, ya sekolah itu pasti punya tata tertib. Ya, kita harus ikuti. Ya, bagaimanapun keadaannya, ketika di sekolah adalah mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah. Kemudian, jika mendapat masalah tentang keberangkatan karena sering telat, ya kita sudah berjanji. Ya, biasanya kan peserta didik yang sekali, 2 kali telat itu kadang berjanji, ya besok tidak akan mengulangi. Lah itu, ya ketika berjanji untuk tidak mengulangi hal kesalahan yang sama, maka itu harus dipegang. Ya, janji tidak telat, ya buktikan. Ya, janji akan mengerjakan tugas, buktikan. Nah ini jujur, ya karena apa yang dikatakan itu akan dituntut untuk diamalkan. Kemudian jika berjanji mau belajar yang serius, ya buktikan, ya pokoknya apa yang disampaikan lah buktikan, ya jangan sekali-kali berbuat jika belum tidak menyampaikan, ya atau jangan sekali-kali berkata apa yang ia tidak berbuat. Nah ini bahaya, ya nah itulah untuk 5 contoh cara menerapkan dalam kehidupan di sekolah. Kemudian kalau di rumah bagaimana? Kurang lebihnya ya yang umumnya jika kita sebagai anak yang mengambil barang, uang, entah itu di lemari, entah itu di meja, entah itu di kamar, ya mengambil uang, mengambil barang, mengambil apapun, ya yang bukan milik kita itu bilang, ya memindah barang atau apapun, ya itu bilang kepada orang tua. Kemudian kalau ingin keluar rumah, ya harus izin terlebih dahulu, apalagi ketika keluar rumah ini dengan waktu yang lama, ya alasannya harus jelas, ya jangan sekali-kali berbohong, karena sekali berbohong dalam hal ini untuk kedepannya akan tidak dipercaya, ya. Kemudian jika di lingkungan di masyarakat, bagaimana cara mengimplementasikan kejujuran ini? Ya ketika mendapatkan amanah, ya dalam sebuah jabatan organisasi di masyarakat, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, ya, entah dalam kegiatan apapun. Jika sudah dipercaya, laksanakan dengan penuh taatan, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kepada teman, kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, itu jalan komunikasi yang baik,
ya, sekali lagi jangan mengatakan apa yang tidak diperbuat, ya, karena ini akan memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kita. Nah itu beberapa cara ya menerapkan kehidupan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dalam melaksanakan cara-cara tersebut dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, selanjutnya ada 4 materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan siapkan buku tugasnya, Bapak akan memberikan tugas ya untuk mencari kisah-kisah ya tentang seorang tokoh ya. Carilah bacaan yang memuat tentang kisah-kisah orang yang tidak jujur. Lengkapnya di sini ya, silahkan dipahami dulu ya, kemudian nanti dicari ya, nanti hasilnya silahkan kalian tulis di buku tugas, kemudian fotokan, kirimkan ke Bapak Ibu Guru sesuai pembelajaran daring yang digunakan gitu. Baik, untuk materi bab yang ketiga ini tentang kejujuran, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.